Hai again semua, welcome back again di Bitcoin Update. Selamat malam. Nah, jarang ya saya update selamat malam ya. Anyway, di video update kemarin, saya nggak upload. Kenapa? Soalnya saya posisi lagi nggak begitu sehat. Jadi saya putuskan untuk istirahat dulu full. And then, hari ini pre-New York ya. Pada saat posisi New York lagi mau open, ini saya putuskan untuk update. Kenapa teman-teman? Soalnya ada berita yang cukup penting, yaitu soal debt ceiling. Ini bakal jadi momen penentuan ya. Karena kelihatannya Joe Biden sama Kevin McCarthy itu akan bertemu. Mereka akan ada negosiasi terkait dengan bagaimana mereka ingin menaikkan debt ceiling ya. Dari Kevin McCarthy udah kasih solusi, dari Joe Biden nggak setuju, ya intinya mereka sekarang lagi adu otot lah ya, atau adu kuat lah ya, mana yang kira-kira akan dipenuhi atau disetujui. Intinya teman-teman, debt ceiling selengkapnya saya sudah bahas di sekitar 4 hari yang lalu. Jadi kita ada diskusi soal debt ceiling itu dampaknya apa, kemudian penyebabnya apa. Dan satu sih yang paling penting, kalau misalkan masalah debt ceiling ini nggak selesai, US itu bakal mengalami kondisi ekonomi yang lumayan parah. Bahasanya tepat atau enggak tuh ya. Tapi kalau di sini Janet Yellen sendiri aja ngasih perhatian khusus terhadap kondisi itu dan memberi peringatan bahwa economic catastrophe itu bisa terjadi kalau misalkan US nggak naikin debt ceiling. Ya mungkin salah satu faktornya adalah karena orang-orang pasti akan khawatir ya, terutama mereka-mereka yang beli US bond. Jadi bisa dibayar nggak nih? Wah, kondisi ekonomi ke depannya makin uncertainty. Memang sih banyak orang yang bilang katanya ini sering banget dibahas, sering banget terjadi soal masalah debt ceiling ini. Makanya dinaikin terus sampai akhirnya sekarang di angka 31,5 triliun dolar. Permintaan kenaikan total direncanakan tuh naik sampai 33 triliun billion dollar, ditawarkan oleh anggota Kongres, yaitu si Kevin McCarthy dan kawan-kawan. Jadi US Treasury nanti akan punya gap untuk ngisi, mereka akan punya gap untuk nambah hutang mereka. Jadi mungkin mereka bisa tawarkan kembali US Treasury atau US bond ke publik, dan publik bisa beli untuk ngebantu US dalam memenuhi kebutuhan mereka dalam membayarkan anggaran belanjanya. Jadi ya itu yang menjadi kendala saat ini. Sebenarnya kalau misalkan nanti malam ya, dead end atau buntu, nggak ada jalan keluarnya, mungkin kondisinya akan cenderung negatif buat market. Kenapa demikian? Karena yang saya fokuskan utamanya itu adalah Nasdaq dan S&P 500. Ini keduanya sudah mengalami penurunan ya hari ini. Yang satu Nasdaq 0,4% dan S&P 500 turun 0,3%. Sementara Bitcoin lagi recovery ya dari penurunan kemarin. Nah, kenapa demikian debt ceiling ini bisa jadi masalah? Karena kalau misalkan ya detailnya sekali lagi saya udah jelaskan di video yang debt ceiling itu, ya intinya salah satu faktor yang diperhatikan itu adalah ketika debt ceiling yang nggak dinaikin, itu bakal jadi masalah buat si US Treasury. Karena US Treasury itu ternyata dari semenjak bulan Januari itu udah kehabisan cash mereka guys. Nah ketika mereka kehabisan cash seperti ini kan berarti akan ada beberapa yang mereka nggak bisa bayarkan, seperti mungkin di Medicare atau military atau mungkin di pension fund dan edukasi ya. Ini ada funding yang bisa dibilang diprogramkan oleh Joe Biden untuk membantu edukasi. Jadi kalau misalkan nggak bisa dibayarkan, otomatis akan ada yang mandek lah cash flow-nya di sistem. Dan pada akhirnya kondisi itu bisa menyebabkan Nasdaq S&P 500 harusnya cenderung turun. Dan risk on asset termasuk di sini salah satunya adalah Bitcoin. Karena S&P 500 dan kawan-kawan itu kan termasuk risk on asset. Nah, kenapa bisa turun? Karena daya beli masyarakat nantinya akan berkurang. Kalau demand berkurang, secara simple, sederhana, harusnya market akan cenderung terkoreksi. Nah, itu yang kita khawatirkan. Nah, guys, by the way, kalau secara price action, kemarin kita ngelihat triangle. Sebetulnya harusnya sih sudah break. Cuman, ini saya mempertimbangkan alternatif option ya. Ngelihat posisi pergerakan saat ini dalam perspektif yang lebih sedikit konservatif. Jadi saya mempertimbangkan bahwa ada potensi trendline itu belum di break ya. Dimana kalau kita coba hubungkan antara low ketemu low dari pergerakan tanggal 27 Maret dan low di tanggal 21 April serta low yang ada pada tanggal 26 dan 25 April, ini sebenarnya belum benar-benar break. Jadi memang kita masih bisa ngedapetin semacam reaction dari buyers untuk mempertahankan level tersebut ya. Tapi secara lower time frame, permasalahannya kita sudah mengkonfirmasikan lower low. Jadi kalau kalian lihat di sini, ini antara lowest price di sini dengan yang ini udah
ya kita bisa bilang udah lebih rendah lah daripada low sebelumnya. It means kalau misalkan nanti kita ngedapetin semacam rebound sekalipun, itu mungkin hanya sekedar untuk lower high aja, meneruskan penurunan yang terjadi pada Bitcoin. Nah, sedikit sharing teman-teman. Jadi kemarin saya bersama dengan teman-teman di Advance, kita ada melakukan yang namanya live session ya. Jadi di live session itu kita ngelihat ada probabilitas Bitcoin bisa turun. Setelah dia break mengkonfirmasikan sideways yang ada pada akhir pekan lalu, saya pikir ini memang menunjukkan ya, menawarkan peluang untuk kita melakukan short. That's why kita melakukan short pada saat lagi live, kita update. Kemudian saya juga jelaskan reason saya melakukan short. Jadi kita short ya bisa dibilang semi bareng-bareng lah ya. Karena pada saat live session tuh kita memutuskan untuk melakukan short bersama dan nggak bersama lah. Intinya saya menceritakan ya reason saya melakukan short, dan pada akhirnya kayaknya beberapa ada yang ikut short juga pada Bitcoin. Dan so far ya resultnya cukup oke karena kita dapat 2 R lebih kurang, and then ya decision masing-masing ya, mau di take profit atau mau di close bagian atau gimana, ya itu planning masing-masing. Sempat ada yang kasih komen juga di YouTube channel ya, dia minta untuk dibahas soal signal. Sebenarnya instead of signal, saya lebih prefer mungkin kayak semacam post analysis. Jadi teman-teman tuh tahu reason saya melakukan transaksi ya, dibalik analisis dan bagaimana saya memutuskan untuk mengambil transaksi tersebut. Dan sebetulnya kalau teman-teman ya punya waktu luang, mungkin agak lebih santai, kalian bisa cek di study time playlist yang saya udah siapkan. Di situ ada banyak sekali pembahasan, bahkan sampai terakhir ya, ini using momentum in trading. Ini penting banget sebenarnya kalau misalkan buat teman-teman yang punya problem terkait dengan timing entry. Ya, bisa ditonton sebenarnya ya, yang video di sini ya, yang momentum in trading. Itu sebenarnya live streaming, jadi kalau kalian cek itu adanya di bagian live daripada si YouTube channel saya. Jadi mungkin bisa mampir dulu ke sana untuk memahami gitu. Nah, signal. Kalau misalnya kita ngomongin signal, tentu saja sulit ya guys. Kenapa? Karena proses marking zone dan juga timing pada saat kita entry itu biasanya cenderung berbeda. Kecuali teman-teman di sini tipikalnya yang akumulasi spot untuk jangka panjang. Nah itu nggak ada masalah. Yang perlu kita perhatikan cuman simple, area yang memiliki tahanan cukup penting gitu ya. Seperti misalkan contoh Bitcoin. Ini kalau kita lihat guys, di sekitaran tanggal 25 April ada pergerakan yang menyebabkan Bitcoin itu akhirnya rally sampai testing ke level $30.000. Nah, area ini adalah area yang dikonsider sebagai area demand zone ya. Jadi kalau misalkan Bitcoin break dari sini, saya pikir ini yang akan menjadi trigger paling utama untuk Bitcoin benar-benar on track untuk mengejar ke level $25.000. Tapi kalau misalnya di level tersebut kita ngedapetin reaction, ada buyers yang berusaha mempertahankan, maka sebenarnya ada possibility kita bisa lihat dia rebound dulu. Reboundnya itu untuk testing ya ke level-level tertentu, seperti misalkan di time frame 4 jam kita punya exponential moving average 21. Kemudian ya bisa dibilang ada area support resistance dari pergerakan sebelumnya. Nah inilah ya, bisa di testing dulu sebelum akhirnya dia menciptakan lower low-nya. Dan memang kalau misalnya kita katakan bahwa ini adalah proses untuk downtrend, ya kita perlu ngelihat adanya yang namanya lower high dulu. Jadi lower high untuk proses menuju ke lower low, ya tetap diperlukan ya. Progres secara keseluruhan setelah kita ngelihat dia membentuk rising wedge, ada breakdown, ada pullback yang sangatlah korektif, kemudian dia breakdown lagi, ya so far menunjukkan bahwa sellers itu benar-benar mendominasi pergerakan. Ya, kita punya area key resistance itu di kisaran 29.800 untuk bagian atas, tapi dalam waktu dekat ini kelihatannya akan jauh ya untuk dites ke level tersebut. Jadi untuk area resistance support yang saat ini kita perlu pantau, ini kalau menurut pandangan saya ada di kisaran 28.200 ya, berdasarkan pergerakan sebelumnya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah support, sempat create base sesaat, abis itu dia drop. Nah, kalau misalnya kita pullback, mungkin kita tes ke sana dan bisa aja ngedapetin semacam rejection kembali. Nah, kalau misalkan pada time frame 15 menit nih, ini kan adalah highest pada sesi Asia. Kalau misalkan berhasil di break, berarti sepanjang sesi New York ini, mungkin ya di awal-awal, terutama kan ini pre-New York ya, menjelang open sesi New York. Ya mungkin kita akan melihat Bitcoin coba untuk nanjak dulu, testing terhadap area supply sebelumnya, dan itu ada di kisaran area $27.800 ya. Karena kalau misalnya kita lihat di sana, harga sempat tersideways
ya, sideways, and then dia drop. Berarti kan ada battle nih between sellers dan buyers, dan pada akhirnya dimenangkan oleh sellers, menyebabkan harga turun dan create new low level. Kalau misalnya sekarang teman-teman ngelihat ya proses di 15 menit, ini kalian bakal ngelihat ada struktur bullish yang terbentuk. Tapi struktur ini sebetulnya adalah bagian dari koreksi yang tercipta dari penurunan sebelumnya. Jadi anggapannya secondary trend yang kita lihat saat ini itu mungkin akan cenderung mencoba untuk berusaha naik gitu ya. Break dari supply zone berarti progress lower high untuk yang di time frame besar seperti 1 jam dan 4 jam itu dalam proses pembuatan lah kita bilang ya, bukan proses pembuatan ya, kita bilang dalam proses development. Jadi pada akhirnya nanti di satu titik mungkin akan ada rejection kembali, tapi kita belum tahu sejauh mana, karena selama di 15 menit ya secara struktur masih cenderung bullish ya, kita cuma ngikutin yang di 15 menit aja dulu ya, kita coba pantau dulu sampai akhirnya nanti tiba di area-area tertentu yang kelihatannya cukup ideal untuk kita melakukan short ya, kita tinggal tunggu sampai setup itu dan timingnya sudah tepat, baru kemudian kita bisa eksekusi dari situ ya. Sejauh ini saya ngelihat progres pergerakan mungkin bisa dibilang cenderung biasnya ke arah bearish, tapi bukan berarti saat ini juga harga langsung nanjak gitu ya. Harga langsung turun gitu ya. Kita perlu mungkin ya melihat proses lower high itu terdevelop dengan baik. Dan kalau teman-teman lihat aja ini secara struktur kan cukup clear ya, kalau kenaikannya itu cenderung korektif. Ya, bisa jadi membentuk semacam rising wedge bahkan. Ya, tinggal kita lihat aja nanti bagaimana konfirmasinya ya. Begitu dia breakdown, oke, berarti kita tahu nih bahwa ada possibility sellers bisa menekan harga lebih jauh dan membawa Bitcoin break di bawah $27.000. Dan pada akhirnya di time frame daily, kalau kita break dari trend line, ya ini udah cuma tinggal masalah waktu aja ya, membuktikan kepada kita bahwa sellers berarti memang benar-benar in control atas pergerakan ini. Belum lagi kita punya CPI besok, dan kalau CPI-nya benar nih sesuai forecast, mungkin akan cenderung sideways ke arah bearish. Oke? So I think that's it everybody untuk update saya seputaran Bitcoin di time frame yang hourly-nya, kemudian time frame daily-nya saya sudah sampaikan key level dan juga setup atau potensi timing yang kita bisa manfaatkan. Jadi selebihnya ya tergantung dari analisis masing-masing. Make sure kalian analisis dan lakukan transaksi sesuai dengan toleransi resiko masing-masing. So that's it from me. Thank you very much for watching and I'll see you guys again in the next update tonight. Cheers guys. Bye bye.